Nah, lalu setelah kita melihat tanda kesiapan anak belajar dan apa saja tahapannya dan mungkin kita sudah mulai mengajarkannya kepada anak, kemudian akan muncul pertanyaan, kenapa anak saya belum bisa membaca? Kenapa anak lain sudah bisa membaca, anak saya belum bisa membaca? Nah, sebelum menyalahkan anak atau diri kita sendiri, kenapa sih anak belum bisa membaca? Seperti itu, kita lihat dulu penyebab anak kesulitan belajar membaca. Ya, di sini saya akan menjelaskan 3 masalah utama kenapa anak sulit belajar membaca. Yang pertama adalah disleksia, ya. Di awal tadi sempat saya singgung, ya. Disleksia adalah salah satu jenis gangguan belajar yang membuat anak kesulitan untuk membaca, menulis, mengeja atau berbicara dengan jelas. Biasanya anak-anak dengan riwayat speech delay. Nah, The International Dyslexia Association menyatakan bahwa disleksia adalah salah satu jenis penyakit saraf pada anak. Ya, jadi memang tidak bisa disembuhkan. Disleksia bukanlah cerminan dari kecerdasan anak. Beberapa anak disleksia mampu bersaing dengan rekan-rekan mereka dengan usaha yang ekstra, setidaknya untuk beberapa kelas pertama. Tetapi saat kelas 3 atau lebih, ketika mereka harus bisa membaca dengan cepat dan lancar agar dapat mengikuti pekerjaan mereka, mereka akan mengalami kesulitan, ya, karena memang mereka dari awal sudah sulit belajar membaca, kemudian ketika tingkat kelasnya itu bertambah dan semakin bertambah materi, mereka akan kesulitan untuk memahami dari suatu bacaan tersebut. Diperkirakan 1 dari 5 anak menderita disleksia dan 80 hingga 90% anak dengan gangguan belajar mengalaminya. Jadi sudah bukan hal yang tabu ya sebenarnya. Sally Sewitz, MD CO Direktur Pusat Yale untuk Disleksia dan Kreativitas, mencatat bahwa banyak anak yang tidak terdiagnosis karena perjuangan di sekolah salah dikaitkan dengan kecerdasan, tingkat upaya atau faktor lingkungan. Ya, padahal tadi sudah dibahas bahwa disleksia tidak ada hubungannya ya dengan kecerdasan setiap anak. Oke, kemudian saya akan menjelaskan tentang ciri disleksia pada usia prasekolah. Biasanya ini usia pra-TK ya, usia 2 sampai 4 tahun. Nah, ini ditandai dengan keterlambatan bicara atau anak-anak dengan speech delay. Yang kedua adalah mengalami kesulitan mengikuti petunjuk. Jadi si anak ini tidak paham ketika kita meminta kakak tolong ke sana, dia tidak paham, bingung seperti itu ya. Kemudian mengalami kesulitan mengucapkan kata-kata baru. Misal kita mengucapkan masyarakat, nah si anak ini akan sulit untuk mengikuti mengucapkan itu. Kemudian kesulitan membentuk kata dengan benar, misalnya terbalik-balik atau sulit memahami kata yang mirip. Jadi misal kata besar dengan beras, merah dengan marah, seperti itu. Nah, anak-anak dengan disleksia akan kesulitan untuk mengucapkan itu. Dan yang kemudian adalah kesulitan untuk mengingat huruf, warna, dan angka. Jadi mungkin Bapak Ibu pernah bertemu ya, atau pernah mengalami ketika kita mengajarkan anak misal huruf A, kemudian kita pindah ke huruf B dan tanyakan lagi, kakak ini tadi huruf apa ya? Dan ternyata dia lupa. Nah, ini huruf apa? Nah, anak-anak yang daya ingatnya pendek bisa jadi dia mengalami disleksia. Kemudian kita lihat ciri anak usia sekolah ya, usia-usia SD. Yang pertama adalah kemampuan membaca yang jauh lebih rendah dibandingkan dengan anak seusianya. Jadi misal si anak A ya pada umumnya sudah bisa membaca kalimat ya dengan lancar, sementara si anak disleksia ini masih terbata-bata. Kemudian kesulitan memproses dan memahami apa yang didengar. Ya misal sang guru menjelaskan, kemudian si anak ini lama, maksudnya apa gitu ya, tidak paham. Kemudian melihat kata-kata secara terbalik ya, B untuk D, saw untuk was misalnya ya dalam bahasa Inggris, atau pas jadi sap gitu misalnya, jadi terbalik-balik mereka melihatnya. Kemudian sulit mengingat urutan kejadian ya, ini bisa dilihat misal kita harus mengurutkan gambar gitu ya,
Misal cara sebelum makan dari cuci tangan, kemudian duduk seperti itu. Nah, dia sulit untuk mengurutkan suatu kejadian. Kemudian sering menghindari kegiatan membaca. Jadi mereka anak-anak disleksia ini tidak suka kegiatan membaca ya, karena mereka pusing. Mereka lihat huruf aja rasanya sudah pusing ya. Jadi ketika kita mengajak membaca, dia akan menghindar, tidak mau. Dan yang terakhir adalah menghabiskan waktu yang sangat lama untuk menyelesaikan tugas membaca dan menulis. Jadi misal kita memberikan lembar kerja ya, dia akan sangat lama gitu ya, karena dia memang tidak suka ya, dia akan berusaha, kalaupun dia bisa karena dia berusaha dengan ekstra, seperti itu. Kemudian bagaimana cara mendampingi belajar membaca pada anak-anak disleksia? Yang pertama adalah usahakan agar benar-benar aktif dalam mendampinginya dari waktu ke waktu. Ya, jadi harus rutin, continue. Oke, jadi jangan seminggu sekali, 2 hari sekali, tapi setiap hari ya, dan itu harus benar-benar yang aktif. Si anak dan ibu harus yang siap. Kemudian memberikan dorongan sedemikian rupa untuk mengembalikan kepercayaan dirinya. Jadi anak-anak dengan disleksia ini, apalagi jika sudah masuk usia sekolah, dia akan merasa rendah diri, dia akan merasa gagal gitu ya. Jadi kita sebagai orang dewasa, kita harus terus menyemangatinya dan terus mengembalikan kepercayaan dirinya, seperti itu. Kemudian buatlah semenarik mungkin ketika mengajarinya membaca. Jadi jangan yang monoton, oke? Kita bisa melakukan yang 3 syarat utama tadi ya, menyenangkan, bermakna, dan bertahap. Bisa kita sekali-kali ke perpustakaan, oke? Atau dengan media bahan yang menyenangkan, seperti itu. Kemudian berikan model peran seperti orang-orang sukses yang mengalami disleksia. Jadi kan banyak ya kasus orang-orang sukses yang terkena disleksia tetapi dia tetap bisa sukses ya, seperti Thomas Alva Edison misalnya ya, dia yang disleksia sejak kecil tetapi menjadi orang terkenal ya hingga saat ini. Kemudian bantu mereka dengan teknologi yang membantu. Misal sekarang kan banyak aplikasi ya, kita bisa download itu dan mengajarinya. Misal BD yang sering terbalik, kita bisa mengajarinya lewat itu. Dan gunakan metode pendekatan multisensori. Multisensori itu berarti semua indera kita ya, dari melihat, mendengar, meraba. Nah, itu tujuannya agar si anak benar-benar mengingat seperti itu ya, karena kan daya ingatnya agak kurang. Nah, dengan multisensori ini si anak akan bisa lebih mengingat ya. Mungkin ketika rabanya kurang, dia bisa ketika melihat, dengan mendengar, seperti itu. Jadi multisensori ini sangat diperlukan. Kemudian yang kedua adalah optileksia. Nah, mungkin masih jarang didengar ya, optileksia. Jadi sekitar 70% anak yang kesulitan belajar membaca rupanya juga memiliki kebiasaan optileksia atau word say reading, atau di mana si kecil ini menebak kata berdasarkan ingatan ya, bukan membaca dengan mengeja. Pernah mengalami seperti ini ya. Nah, anak-anak ini memiliki membaca seluruh kata dengan memori penglihatan. Jadi dia hanya screening, melihat membaca itu sekilas gitu ya, daripada membaca per kata. Karena terasa lebih mudah bagi mereka pada awalnya ya, terutama dalam buku-buku pembaca awal yang diulang-ulang dengan sedikit kata. Nah, jadi awalnya tuh mereka tampaknya bisa berkembang dengan baik, bisa mengikuti. Tetapi karena jumlah kata dalam buku yang meningkat, pendekatan ini semakin sulit digunakan dan tebakan menjadi tidak terkendali. Ya, misal di tahap awal kan membacanya masih sedikit kata, nah, dan sering diulang. Nah, anak-anak dengan optileksia ini dia akan mengingat, ya misal depannya aja misal baju, padahal nanti di kata berikutnya adalah batu, seperti itu. Jadi dia hanya menebak, mengingat dengan menebak. Dan penyebab anak kesulitan belajar membaca yang ketiga ini adalah ADHD. Pernah mendengar ya, Bapak dan Ibu? ADHD itu adalah singkatan dari Attention Deficit Hyperactivity Disorder, atau gangguan konsentrasi dan gerak yang berlebih. Biasanya ditandai dengan perilaku impulsif, hiperaktif, dan kurang perhatian. Jadi anak ini tuh nggak bisa diem ya, kinestetik sekali ya. Dia selalu gerak, misal tangannya digerakin, kakinya, atau mungkin dia lari-lari. Pokoknya dia tidak bisa diem untuk waktu yang lama. Nah, menurut Santrop,
Anak dengan learning disability merupakan salah satu bentuk ADHD yang mengalami kesulitan dalam bentuk disleksia, ya, tadi kesulitan membaca, diskalkulia atau kesulitan berhitung. Jadi anak-anak ADHD ini karena mereka fokusnya kurang, ya, banyak gerak, akhirnya dia akan kesulitan ketika kita mengajak mereka untuk belajar membaca.